Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Widiharyastri dengan NIM 220306005 dari PTNA Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidenasari SPT MP IPM. Adapun yang saya bahas pada video kali ini, yang pertama adalah pengukuran volume telur, yang kedua anatomi ovarium dan oviduct, yang ketiga struktur telur, dan yang keempat adalah biosintesis telur. Nah, jadi untuk pengukuran volume telur kali ini, kita akan menggunakan metode water displacement, di mana proses dari metode ini adalah dengan cara mengukur volume air yang dipindahkan ketika telur itu kita masukkan ke dalam wadah air. Adapun volume air yang akan diukur, yang pertama itu telur ayam negeri, kedua telur ayam kampung, ketiga telur bebek, dan yang keempat itu adalah telur puyuh. Nah, baik, kita langsung saja ke proses pengukurannya. Nah, adapun hasil pengukuran volume telur yang saya dapatkan untuk volume telur ayam negeri itu 40 ml, volume telur ayam kampung 35 ml, volume telur bebek itu 57 ml, dan volume telur puyuh itu 4,5 ml. Nah, volume daripada telur ini memang bisa berbeda-beda tergantung daripada ukuran telur, jenis telur, kondisi kesehatan, faktor genetik, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi ovarium dan oviduct. Jadi alat reproduksi unggas betina itu terdiri dari ovarium dan oviduct, di mana oviduct ini merupakan saluran yang menghubungkan ovarium hingga nanti sampai ke vagina. Nah, yang pertama di sini ada ovarium. Ovarium itu merupakan tempat disintesisnya hormon steroid seksual, gametosis, serta perkembangan dan pemasakan folikel atau kuning telur. Jadi nanti folikel atau kuning telur yang sudah matang itu akan jatuh dan ditampung oleh infundibulum. Infundibulum ini berbentuk seperti corong. Dan kuning telur yang sudah matang tadi akan berada di infundibulum selama kurang lebih 15 menit. Disinilah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan dengan sperma dari unggas jantan. Lalu selanjutnya masuk ke bagian magnum. Nah, di bagian magnum ini adalah bagian di mana disintesisnya albumin. Albumin kental, albumin cair, dan juga sintesis chalaza. Di sini memerlukan waktu sekitar 3 jam. Adapun material yang disekresikan yaitu material albumin yang mengandung ion inorganik, protein, karbohidrat, dan juga air. Lalu selanjutnya ada bagian isthmus. Nah, bagian isthmus ini adalah bagian di mana disekresikannya membran kerabang. Di sini diperlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Dan material yang disekresikan yaitu protein, serat, dan air dalam jumlah yang sangat sedikit. Lalu lanjut masuk ke bagian uterus. Nah, di uterus inilah memerlukan waktu yang paling lama, yaitu 18 hingga 21 jam. Di uterus merupakan tempat disintesisnya kerabang telur ataupun cangkang telur. Adapun material yang disekresikan yaitu kalsium, natrium, dan kalium. Lalu lanjut ke bagian vagina.
Vagina ini adalah tempat ditampungnya sementara telur dan juga vagina ini berperan dalam proses pengeluaran telur serta tempat peletakan semen pada saat perkawinan dengan unggas jantan. Lalu pada akhirnya telur itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur telur. Nah, telur itu terdiri dari berbagai macam struktur. Yang pertama, yang paling terluar, di sini ada kerabang. Kerabang itu berfungsi untuk melindungi telur dan memberikan telur itu bentuk yang kokoh. Lalu yang kedua, di sini ada outer cell membrane. Dia juga sebagai pelindung bagi telur setelah kerabang. Lalu yang ketiga ada inner cell membrane, itu bagian lebih dalamnya lagi, berfungsi untuk melindungi juga. Lalu bagian yang keempat di sini ada chalaza. Chalaza itu merupakan struktur putih seperti tali yang berada di dalam telur, berfungsi untuk memastikan kuning telur itu tetap berada di tengah. Dan juga chalaza ini memberikan dukungan struktural pada telur. Lalu yang kelima, ini ada outer tin. Outer tin ini merupakan albumin cair yang berfungsi memberikan tempat bagi embrio untuk berkembang dan juga sebagai sumber air bagi embrio. Lalu yang keenam di sini ada inner tin. Inner tin itu albumin kental, dia memberikan nutrisi tambahan bagi embrio serta melindungi embrio dari kejutan fisik. Lalu yang ketujuh di sini ada membran vitelin. Membran vitelin itu merupakan membran yang melindungi kuning telur sekaligus pemisah antara putih telur dan kuning telur. Lalu yang nomor 8 di sini ada latebra. Latebra itu berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi embrio. Lalu yang ke-9 di sini ada discus germinalis yang berfungsi untuk perkembangan embrio. Jadi dia berperan dalam proses gastrulasi. Lalu yang ke-10 di sini ada dark yolk layer dan yang ke-11 adalah light yolk layer. Di mana dark yolk layer ini mengandung lebih banyak pigmen sehingga warnanya lebih gelap dibandingkan light yolk layer. Kemudian di 12 ini ada lapisan chalaziferus yang berfungsi untuk memperkuat posisi ataupun bentuk daripada kuning telur. Lalu yang nomor 13 di sini ada chalaza sama seperti yang di atas. Lalu yang ke-14 di sini ada rongga udara. Jadi rongga udara itu berfungsi ketika embrio itu akan keluar dari telur, maka dia akan mendobrak bagian yang terdapat rongga udara. Itu bagian tumpul daripada telur. Selain itu, rongga udara juga berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Yang terakhir nomor 15 di sini ada kutikula, berfungsi untuk melindungi embrio dari penetrasi mikroorganisme yang dapat merusak telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk. Nah, jadi yang pertama, kelenjar pituitari yang ada di otak itu akan melepaskan hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin ini akan menembus TK layer, yaitu layer folikel yang ada di ovarium. Kemudian di sini akan dihasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini dia berperan dalam mensintesis bahan-bahan penyusun yolk atau kuning telur. Nah, adapun sintesis yolk ini terjadi di nukleus di hati. Nah, bahan penyusun yolk itu ada asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Nah, jadi hasil dari sintesis yolk ini akan dihasilkan beta lipoprotein dan juga vitelloginin. Beta lipoprotein ini akan menembus TK layer dan menembus granulosa layer daripada folikel. Kemudian vitelloginin ini akan menembus TK layer dan terpecah menjadi dua, yaitu lipovitellin dan juga pospitin. Kemudian akan menembus lagi granulosa layer sehingga pada akhirnya di sini dihasilkanlah yolk atau kuning telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Nah, sintesis albumin ini terjadi di magnum dan memerlukan waktu sekitar 3 jam. Nah, jadi yang berperan dalam sintesis albumin ini adalah hormon estrogen yang larut dalam lemak. Jadi pertama, molekul estrogen yang larut dalam lemak ini akan menembus membran sel target, kemudian setelah ditembus ini akan diikat oleh reseptor estrogen atau estropilin 1. Kemudian membentuklah kompleks reseptor estrogen tak aktif. Kemudian akan dibentuk menjadi 5S. 5S ini adalah kompleks reseptor estrogen aktif atau estropilin 2. Nah, bentuk inilah yang akan membawa pesan kedua yang kemudian akan masuk ke dalam nukleus. Setelah masuk ke dalam nukleus,
dia akan berinteraksi dengan kromosom sehingga menyebabkan suatu gen-gen tertentu membentuk prekursor mRNA. Nah, setelah membentuk mRNA, dia akan keluar dari nukleus. Setelah keluar dari nukleus, dia akan menuju ke ribosom untuk ditranslasi menjadi protein tertentu, yaitu asam amino, hingga pada akhirnya akan menghasilkan gualbumin dan protein telur khas lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang yang terjadi di uterus. Dan ini memerlukan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Jadi yang pertama, ion kalsium dan ion bikarbonat yang ada plasma darah itu akan masuk ke mukosa sel kelenjar. Nah, jadi ion bikarbonat ini pertama itu akan terbentuk karena hasil metabolik dari mukosa sel kelenjar kerabang, di mana CO2 dan H2O itu dengan enzim karbonat anhidrase itu akan dikatalisis menjadi asam karbonat. Nah, setelah menjadi asam karbonat, ini akan terpecah lagi menjadi dua, yaitu ion bikarbonat dan ion hidrogen. Kemudian asam karbonat ini akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Kemudian dia akan melepaskan hidrogen, sehingga akan menghasilkan karbonatnya saja. Lalu sama seperti ion kalsium yang ada di plasma darah, ini akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang, kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, dan dia akan bergabung dengan karbonat tadi sehingga membentuk kalsium karbonat yang merupakan bahan penyusun utama untuk membentuk kerabang.